Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mastery. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah website sederhana. Lebih tepatnya, kita akan membuat sebuah navigation dan juga header. Pertama, di bagian navigation, ada logo dan juga menu-menu navigation. Ada home, about, pricing, galeri, dan juga kontak. Kemudian, di bagian header, ada teks, button, dan juga image. Berikut ini adalah tampilan desktopnya. Kemudian ketika kita inspect, kemudian kita kecilkan di ukuran tablet, misalkan 990 ke bawah. Yang asalnya menu-menu navigation ini ada, ketika di ukuran 990 ataupun ke bawah, maka akan hilang dan digantikan dengan menu bar atau menu hamburger. Kemudian ketika di ukuran mobile, kira-kira di ukuran 370, kita ambil paling kecil, di ukuran paling kecil. Untuk bagian header, ini akan berubah menjadi satu kolom, di mana baris pertama ada image, kemudian di baris kedua ada teks dan juga button. Untuk navigation masih sama, ada logo dan juga menu bar. Ini adalah overview project yang akan kita buat pada video kali ini. Oke, sekarang kalian buka kode editor kalian. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Oh ya, yang pertama kalian harus pastikan kalian sudah membuat folder, yang dimana folder tersebut digunakan untuk menyimpan project yang akan kita buat kali ini. Kemudian yang kedua, jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code, di bagian extension jangan lupa install Live Server, karena dengan Live Server ini kita akan menyalakan project kita. Kemudian yang kedua itu HTML CSS support. Nah, ini kalian harus install karena ini membantu banget pada sintaks HTML dan juga CSS. Oke, jika sudah terinstall semuanya, kita akan membuat sebuah struktur folder atau struktur file pada project yang akan kita buat. Yang pertama, kita akan membuat file index.html. Kemudian kita buat folder disk, yang dimana di dalam folder disk ini akan menyimpan sebuah folder lagi yang bernama CSS. Di dalam folder CSS, kita akan buat sebuah file yang bernama style.css. Kemudian kita akan membuat folder lagi, yaitu folder asset, yang dimana folder asset ini akan menyimpan sebuah image. Kita buat folder image dalam folder asset. Nah, gambarnya sudah masuk. Oke, sekarang buka file index.html-nya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan struktur sintaks HTML. Caranya cukup mudah. Kalian ketikkan tanda seru, kemudian enter. Nah, ini semua berkat fitur Emmet, jadi mempermudah developer atau programmer dalam membuat sintaks HTML. Dan juga karena project yang akan kita buat menggunakan font Popin, maka kita harus cari font Popin. Kita di font Google aja, font google.com. Oke, sekarang kita search
options, kemudian kita pilih yang light, bukan light, regular 400, kemudian yang semi bold, dan terakhir yang bold. Nah, klik yang link dan kopikan ini semua, kembali ke kode editor, paste di dalam tag head. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan icon. Icon yang akan kita buat diambil dari website Font Awesome. Pilih yang CDN, kemudian klik yang ini, copy yang paling atas, yang terbaru, kembali ke kode editor, paste di bagian head. Yang terakhir, kita akan menghubungkan file HTML dengan file CSS. Caranya ketik link, kemudian enter. Di sini kalian dapat menekan di bagian keyboard Ctrl spasi, maka akan keluar path atau directory-nya. Arahkan ke file CSS, berarti di this, kemudian CSS, kemudian style.css. Oke, semuanya sudah dimasukkan ya. Sekarang kita akan mereset style CSS-nya. Caranya cukup mudah. Kalian ketikkan bintang, kemudian margin-nya 0. Bentar, kok nggak keluar ya? Oh, ini. Kita pilih CSS dulu. Margin 0, padding 0, box sizing, border box, kemudian scroll behavior, smooth, dan yang terakhir kita akan mengimplementasikan font Poppin yang telah kita paste tadi. Caranya kita kembali saja ke font Google-nya. Nah, kalian scroll, cari di CSS rule, kopikan ini semua, dan paste di file CSS-nya. Nah, oke, CSS reset sudah dibuat. Selanjutnya kita akan mengubah title menjadi halaman home. Nah, di dalam body pertama kita akan membuat sebuah navigation-nya. Kita beri komentar, kita beri nama navigation. Jadi ini untuk menandai saja ya. Kita beri section dengan nama class navigation. Nah, ini parent-nya. Kemudian di atas parent atau di atas navigation ada container. Container ini kita akan membuat supaya ukurannya tidak full lebar ya. Jadi ada ruang kosong antara kiri dan kanan. Kemudian di atas kontainer ada box navigation. Nah, box navigation ini supaya membungkus logo dan juga menu navigation. Oke, kalau kalian perhatikan di video awal, di bagian navigation ada 2 kolom. Kolom pertama ada logo, kolom kedua ada menu navigation. Nah, kita buat kolom pertama terlebih dahulu. Kita beri komen. Kolom pertama. Kita beri kelas misalkan logo. Enter. Logo yang akan kita pakai pakai H1 ya. Jadi enggak pure pakai logo yang dibuat. Kita beri nama logoku. Oke. Kolom pertama sudah dibuat. Sekarang kolom kedua kita akan buat. Ini
di mana kolom kedua ada menu-menu navigation. Kita buat pembungkus terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu kita buat komentar kolom kedua. Kita beri pembungkusnya menu navigation, yang dimana ada tag ul atau tag unordered list. Ul yang ada di dalam ul li, kemudian di dalamnya ada a. Dengan enter kalian copy paste sebanyak 4 kali supaya cepat. Kita tekan Alt Shift bawah 1 2 3 4. Oke, yang pertama kita akan beri nama home, kemudian about, pricing, galeri, dan juga kontak, dan save. Oke, kita cek di web browser. Caranya kalian klik kanan, kemudian open with live server. Karena kita sudah menginstal live server, kita jalankannya dengan menggunakan live server. Oke, kita tunggu. Nah, ada logo dan juga menu navigation-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengunggah kontainernya terlebih dahulu supaya mudah. Kita bagi dua dan tekan Ctrl LB. Nah, kita akan mengubah kontainernya. Kita beri lebar, misalkan kita beri max width-nya 80%. Bentar, kok nggak muncul ya? Oh, ini CSS-nya kita ubah dulu ke CSS. Nah, lebarnya 80%. Kalau kita cek ya, misalkan pakai background color kan light blue. Nah, lebar dari kontainer akan berubah menjadi 80%. Nah, supaya ke tengah kita pakai margin auto atau bisa margin inline auto. Nah, save, kita lihat. Nah, sudah ke tengah, rata tengah. Jadi di space kiri dan kanan ada kosong. Oke, sekarang kita hapus background colornya. Selanjutnya kita akan mengubah agar menjadi 2 kolom. Jadi bagian kiri logo dan bagian kanan itu menu navigation. Kita akan pakai flexbox. Bagi yang belum tahu flexbox, di YouTube banyak ya. Bisa ke channel WPU atau ke banyak yang lain. Oke, di bagian kita ambil box navigation. Jangan lupa harus menyertakan parent-nya. Navigation. Ambil kelas navigation. Kemudian yang di dalamnya ada kelas box navigation. Nah, kita akan pakai flexbox. Pertama, kita akan menginisialisasi flexbox-nya. Kita ketik display, pilih flex, dan kita pilih flex direction-nya row. Sebenarnya untuk flexbox default-nya itu row, jadi tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Nah, kita cek. Nah, menjadi row ya. Nah, maksudnya row itu jadi kolom pertama dan kolom kedua akan menjadi satu baris. Nah, kalau misalkan kita kasih kolom, maka akan di bawah. Oke, supaya dalam satu baris kita beri row. Atau tidak diberi juga tidak apa-apa, karena defaultnya flexbox itu row.
Kemudian supaya logo ini dan menu navigation ada jarak. Jadi kalau lihat di video pertama itu kan menu navigasinya di sini. Nah, supaya ada jarak, kita beri justify content space between. Nah, jadi ada jarak. Oke. Logoku sama menu navigation, kolom pertama dan kolom kedua. Sekarang kita akan mengubah menu navigationnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada titik ya. Nah, ini karena bawaannya yang li. Kita akan mengubah atau menghapus file tersebut. Kita panggil navigationnya navigation. Yang di dalam navigation ada box navigation. Kita panggil menu navigationnya, pembungkusnya menu navigation, panggil ul, kemudian li. Kita beri list style type jadi non. Oke, kita cek. Nah, sudah tidak ada. Nah, tapi di sini ada garis ya. Nah, garis ini ada di dalam tag A. Jadi kalian panggil tag A-nya. Seperti biasa panggil dulu parent-nya navigation. Kemudian box navigation, menu navigation, ul li A. Text decoration-nya kita beri non. Save, kita lihat. Nah, sudah tidak ada. Nah, ini supaya satu baris home, about, pricing, galeri sama kontak tidak berbentuk kolom, kita ubahnya di bagian ul. Jadi kita panggil navigation, box navigation, menu navigation, ul. Kita kasih flex box aja sama display flag. Save, kita cek. Nah, sudah satu baris. Supaya ada jarak kita beri margin. Berarti kita berinya di bagian bagian li, margin right. Misalkan kita kasih 30 pixel, cukup 30 pixel. Oke, kita cek. Nah, jarak 40 pixel deh, 40 pixel. 40 pixel. Oke. Nah, ini oke, sudah beres ya. Nah, ini supaya ada jarak atasnya kita beri padding. Berarti kasih paddingnya di bagian pembungkusnya, yaitu di bagian menu navigation. Karena kan padding itu jarak ke dalam ya, bukan keluar. Kalau margin kan keluar, kalau padding itu ke dalam. Jadi kita kasih di bagian box navigationnya padding. Atasnya misalkan 15 pixel, kanannya 0, bawahnya 15 pixel, kirinya 0. Save. Kemudian kita cek. Nah, ada jarak ya. Oke, selanjutnya kita beri ini kita cek lagi. Nah, ini belum merata antara logo dan juga menu navigation. Nah, kalau kalian lihat background, kita kasih background color. Nah, ini belum merata ya antara logo dengan juga menu navigation. Supaya rata kita kasih line item center. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah rata ya. Oke, selanjutnya kita navigation udah.
Oh ya, kita beri hover. Nah, kalau kalian di video awal itu kan pada saat kita arahkan mouse-nya ke menu akan berubah menjadi warna warna orange. Nah, supaya berubah kita beri hover di bagian A. Karena kan A itu teksnya. Kita panggil navigation, kemudian box, navigation, menu, navigation, only A. Ketika A di hover atau diarahkan mouse-nya, kita ingin mengubah colornya menjadi misalkan orange. Orange itu FF 3838. Oke, save. Kita cek. Nah, sudah berubah ya. Nah, ini tapi ini terlalu cepat supaya ada apa ya? Kayak delay lah gitu, ada transitionnya. Kita beri di bagian A ini transition. Kita beri all, ininya durasinya 3 second aja. Kemudian style dari transitionnya is in out aja, is in out. Jadi awal cepat, pada pertengahan lambat, di akhir cepat. Oke, kita save, kita cek. Nah, oke, sip, navigation sudah beres. Cuman ini belum responsif. Jadi kita akan step by step. Jadi kita akan ubah dulu bagian navigationnya sebelum ke header. Oke, di bagian desktop sudah selesai. Sekarang ketika kita kecilkan ukurannya, misalkan di ukuran 990 ke bawah. Nah, di menu navigation ini ingin kita hilangkan. Caranya pertama kita harus menambahkan terlebih dahulu ikonnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ikon yang akan kita tambahkan itu di dalam navigation, yang berarti kita harus menambahkannya di dalam box navigation. Nah, di dalam sini ya. Jadi kita bikin kolom ketiga. Kolom ketiga. Nah, di dalam kolom ketiga ini kita beri kelas. Misalkan kita beri nama menu bar. Nah, di dalam menu bar ini kita tambahkan icon. Ini kita ambil dari Font Awesome. Oke, kita kembali ke website Font Awesome-nya. Nah, kita ketik Font Awesome. Oke, klik Font Awesome. Kemudian kita ke icon. Kemudian cari menu. Nah, ini ya, bar. Kita klik. Nah, kopikan yang I ini. Yang solid. Kopikan yang I. Kalian klik saja ini. Kemudian kembali ke editornya. Paste di dalam kelas menu bar. Save. Kita cek. Nah, sudah ada ya. Sip. Oke. Nah, ini kan muncul ya di ukuran desktop, sedangkan pada video overview di ukuran tablet ke atas atau 990 ke atas, si icon ini hilang. Jadi belum ada ya. Namun ketika ukurannya 990 ke bawah, ikonnya ada dan menu navigation akan menghilang. Caranya, kalian kembali ke code editor,
kemudian ke CSS, kita panggil menu barnya atau kolom ketiganya kita panggil titik, karena di dalam navigation kita panggil navigation box, navigation, kemudian menu bar. Nah, di atas 990 displaynya kita nonkan. Oke, kita save, kita cek di browser. Nah, sudah hilang ya, tidak ada. Sip. Nah, supaya muncul ketika di ukuran 990 ke bawah, caranya kita memakai media query. Caranya ketik add, kemudian media, screen, kemudian n. Ketika di ukuran 990 pixel, kita panggil kelas menu bar navigation, kemudian box navigation, kemudian menu bar. Nah, yang di atas 990 itu kan non. Nah, ketika di ukuran 990 ke bawah, kita displaynya block, jadi dimunculkan. Kita cek. Nah, jadi ada. Ketika di ukuran 990 ke atas, tidak ada. Ketika di ukuran 990 ke bawah, jadi ada. Nah, yang ini, yang menu navigation-nya kita akan hilangkan. Caranya sama. Ketika di ukuran 990, jadi ketika max width-nya 990 pixel, kita panggil navigation box navigation, panggil pembungkus menu navigation-nya. Display-nya kita ubah menjadi none. Kita save. Oke, kita cek. Nah, sudah menghilang. Oke, sip. Jadi di ukuran desktop menu barnya hilang, namun menu navigation ada. Kemudian ketika di ukuran 990 ke bawah, menu navigation akan hilang dan menu bar akan muncul. Oke, selanjutnya kita beri warna dulu ya di logonya. Kita beri warna di bagian logo, berarti kita panggil A1-nya. Dipanggil navigation-nya terlebih dahulu. Kita panggil di sini saja navigation box navigation, kemudian logo dan A1. Kita beri color, samain aja FF3838, kemudian save. Kita cek. Oke. Sip. Kurang besar ya artinya. Ukuran teksnya kita beri ukuran misalkan font size-nya 32. Oke, cukup 32. Nah, ikonnya juga kita beri ukuran, kita perbesar. Icon berarti di bagian menu bar kita panggil navigation box navigation, titik menu bar, kemudian i. Kita kasih font size-nya kita beri 28 pixel. Oke, kita save, kita lihat. Nah, mantap. Oke, sip. Nah, ketika di ukuran 990 ke bawah akan menghilang menu navigation. Oke, sekarang navigation sudah beres. Kita lanjut ke bagian header. Oke, kembali ke code editor.
Nah, pertama kita akan membuat kolom. Seperti biasa kita tandai terlebih dahulu header. Kita buat parentnya section header. Kemudian di dalamnya ada kontainer seperti biasa kontainer. Kemudian di dalam kontainer ada box header. Di dalam box header ada dua kolom. Kolom pertama teks. Kita tanya terlebih dahulu. Kolom pertama. Pada kolom pertama kita ada teks sama button. Jadi kita tambahkan, misalkan kita beri kelas box. Pada box pertama kita beri H1, yang mana di dalam H1 itu ada kalimat Indonesiaku tercinta, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oke, save. Kemudian paragraf yang isinya perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu Indonesia. Oke. Kemudian yang ketiga ada button. Button dengan nama detail. Oke, kita cek. Nah, sudah ada ya. Oke, sekarang kita buat kolom kedua. Kita beri tanda dulu, beri komentar. Kolom kedua. Yang di mana kolom 2 isinya adalah image. Jadi kita panggil, kita beri dulu pembungkus box yang isinya image yang mengarah ke, kemudian image, kemudian zero. Kita save. Oke, cek. Kita masuk gambarnya. Oke, selanjutnya kita beri ini judul ya, supaya si teks sama si gambar ini bersebelahan. Caranya kita pakai flexbox, sama ya, bisa flexbox. Karena kalau cuma satu arah ya pakai flexbox aja, jangan pakai grid. Nah, berarti kita panggil parentnya header, kemudian box header. Nah, di bagian box header kita beri display flex. Kemudian flex dari sini row, nggak usah saja. Oke, kita cek. Nah, sudah satu baris, dua kolom. 1, 2. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu image-nya. Panggil header, kemudian box header, kemudian box. Nah, boxnya kita beri NTH child. Pilih yang box kedua. Jadi ini box pertama berarti NTH child-nya 1. Kalau box kedua berarti 2. Oke. Oh ya, kita beri
image dipanggil image yang ada di box kedua. Kita kasih width-nya misalkan 500 pixel. Save, kita cek dulu. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengubah style yang di kolom pertama. Namun sebelum itu kita harus memberi ukuran ya di headernya. Kita beri header, kita panggil header, kemudian width-nya kita 100%, height-nya supaya full satu layar kita beri 100 pihak. Oke, kita cek. Sip. Coba kita lihat light blue. Nah, ini satu layar. Oke, jangan 100 pihak deh. Kita beri 80 pihak. Kita cek lagi. Oke, sip. Cukup. Kita hapus background colornya. Sekarang kita ketengahin terlebih dahulu ininya ya, si headernya. Caranya, nah ini karena yang akan kita ketengahin itu box headernya, berarti kita beri flexbox di bagian header. Kita beri display flex, kemudian align item center. Cek. Nah, sip. Nah, di box header juga sama ya, kita beri flexbox supaya rata di bagian box header. Kita beri align item center. Save. Kita cek. Oke. Mantap, tinggal kita ubah stylenya. Pertama kita akan mengubah style dari A1. Berarti kita panggil header, kemudian panggil box header, kemudian panggil box dengan nth child yang pertama. Kita panggil A1 nya. Kita beri ukuran font size, misalkan font size-nya 38 pixel. Kemudian colornya kita beri black, tapi kita kurangi sedikit opacity-nya. Kita kurangi menjadi misalkan 0.8, kemudian save. Kemudian kita beri margin bottom supaya ada jarak antara H1 dengan P. Margin bottomnya 20 pixel. Kita cek. Nah, skip. Oke, sekarang kita ubah yang P-nya. Kita panggil header, kemudian box header, kemudian box ada child 1, kemudian P. Untuk P kita beri line height-nya misalkan 2. Kalau di dalam aplikasi Microsoft Word, line height itu sama seperti line spacing. Kemudian colornya tetap black. Kita beri margin bottom supaya ada jarak antara P dengan buttonnya, sama 20 pixel. Kemudian save, kita cek. Nah, oke. Kemudian buttonnya ya, button
button, kita panggil buttonnya header, kemudian box header, dengan box nthcl1, panggil button. Nah, pada button kita beri padding atasnya 10 pixel, kanannya 60 pixel, atas bawahnya 10 pixel, kemudian kirinya 60 pixel. Kemudian kita beri warna pada backgroundnya, background color, samain aja FF3838. Kemudian color pada teksnya kita ubah menjadi white, jadi putih. Font size nya kita beri misalkan 18 pixel. Kemudian bordernya, karena kita tidak ingin ada border, kita bisa hapus bordernya dengan memberi none. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, sip. Cursor tuh beres, beres, button juga beres. Namun ini ketika kita arahkan masih berbentuk kursor panah, supaya di kursornya berubah menjadi tangan telunjuk, ya biasanya kan berubah menjadi telunjuk ketika di hover. Nah, seperti gini caranya. Kita beri kursor pointer, save, kita cek. Nah, sip. Oke, yang terakhir kita beri border radius supaya tidak terlalu tajam ya di ujungnya. Border radius kita beri misalkan 3 pixel. Oke, sudah lumayan 3 pixel, 5 pixel aja, 5 pixel. Oke, sip. Sekarang kita beri hover. Jadi ketika diarahkan kita ingin berubah warnanya, kita panggil button lagi, header, box header, box nthcl1, button, hover. Kita ubah buttonnya di bagian background colornya, kita ubah, kita panggil FF3838, namun opacity-nya atau warnanya kita gelapin sedikit. Nah, kita save, kita cek. Nah, sip. Nah, kita tinggal beri transition supaya ada animasinya. Oke, kembali ke button. Di bagian button kita beri transition all, kemudian durasinya 0 titik misalkan 3 second. Style dari transitionnya is in out saja. Save, kita lihat. Nah, oke, kolom pertama sudah beres. Kolom, oh ya, ini ada merapat, terlalu merapat. Kita beri jarak pada panahnya, berarti kita panggil kolom pertama atau box pertama, kita beri padding right. Kolom pertama berarti kita panggil header, kemudian box header, kemudian box nthcl1, kita beri padding right, misalkan 30 pixel atau 40 pixel, kita cek. Nah, oke, mantap. Oke, untuk kolom pertama sudah beres. Tinggal di bagian kolom kedua kita image-nya kita beri border radius. Nah, kalau kalian perhatikan
di video overview, image-nya itu di bagian kiri atas ada lengkungan. Caranya kita beri border radius. Di bagian image kita beri border radius, pilih yang atas kiri radius. Kita beri 100 pixel. Kita cek. Oh, kurang ya. Misalkan 300. Nah, oke, sip. Terlalu melengkung ya. Nah, kita coba kurangin jadi 200. Nah, sip, cukup. Oke, header sudah beres di bagian ukuran desktop. Oke, selanjutnya kita lihat di ukuran 990. Sebenarnya ini tidak terpaku ya. Misalkan harus 990, tidak. Untuk breakpoints opsional. Misalkan kalau ingin dirubah di 1200, misalkan kan gini nggak enak dilihatnya. Nah, berarti di ukuran 1200 ukuran H1-nya dikecilkan. Namun di sini kita ambil jalan cepat. Kita ubah di ukuran 990. Nah, satunya kita kecilkan, kembali ke editor. Di ukuran 990 kita panggil header, kemudian box header, box yang pertama kita panggil H1. Ukurannya kita ubah di atas 990 kan 38 pixel, kita coba ubah ke ukuran 28 pixel. 28 pixel. Oke, kita cek. Nah, oke. Nah, ini image-nya kita kecilkan ya, terlalu besar. Kita panggil titik header, kemudian box header, panggil box yang kedua. Karena kita ingin mengubah image, berarti panggil image. Ukurannya kita ubah ke misalkan 300 pixel. Save. Kita cek. Terlalu kecil, kita besarkan 400. Nah, sip. Oke. Nah, ini ukuran desktop. Ukuran 990. Sekarang kita ubah di ukuran 768 ke bawah. 768 ke bawah berarti kita panggil add media, kemudian N, kemudian kita panggil max width-nya 768. Di ukuran 768 pixel kita ingin header ini satu kolom. Jadi kan ini masih 2 kolom. Nah, kita ingin mengubahnya menjadi 1 kolom. Caranya kita panggil header, kemudian box headernya kita rubah flex direction-nya, bukan row, tapi kita rubahnya menjadi kolom. Save, kita cek. Mungkin kita harus inisialisasi terlebih dahulu display flexnya. Kita save, kita cek. Oh iya. Nah, belum nih 768 ya. Nah, sip. Nah, kalau kalian perhatikan di overview, image itu kan ada di atas, sedangkan untuk teks sama buttonnya di bawah. Caranya kita bukan beri kolom saja, tapi kita tambahin kolom reverse. Jadi membalik, yang asalnya image-nya di bawah menjadi di atas. Nah, oke, sip.
Mantap. Kita kembali di ukuran 768. Nah, tinggal kita rapihkan. Untuk teksnya sama button kita beri text center supaya ke tengah. Kita panggil header dan box header, box nthl 1. Kita beri text center, text align center. Save, kita save. Nah, oke. Kita beri jarak antara image dan H1-nya. Caranya di bagian image kita beri margin bottom, titik header, box nthl 2. Kita beri margin bottomnya akan 30 pixel. Save, kita cek. Oke, ini gambarnya kita kecilkan, terlalu besar. Header, box header dengan box nthl 2 image kita beri misalkan 300. Save. Nah, cukup ya 300. Teksnya juga kita kecilkan, satunya kita ubah ukurannya, panggil header, box nthl 1. Supaya rapi kita pindahkan. Kita panggil H1-nya. Font size-nya kita beri 24 pixel. Kita cek dulu 24 pixel apakah cukup. Oke, cukup lah 24 pixel. Oke, sip. Ini kalau di ukuran 768 atau mobile ke bawah, bukan mobile ke bawah, mobile di overview kan ininya melengkung ya. Nah, kita tambahkan di bagian image border radius, border top right radius 300 pixel. 200 pixel. Oke. Sip. Oke. Nah. Oke. Ini agak kurang enak dilihat ya. Oke, berarti di box keduanya kita hilangkan padding right. Box kedua, box pertama ya. Box pertama kita paddingnya 0. Save, cek. Nah, oke. Skip. Ukuran desktop sudah. Ukuran tablet sudah. Ukuran mobile masih nggak enak dilihat. Kita ke ukuran 370 kan. Di ukuran 370 jadi kita panggil, coba kita panggil dulu ukuran 500 max width 575 pixel. Di ukuran 575 pixel, coba lihat yang nggak enak yang mana. Masih enak ya dia 175. Lagi di ukuran 370 aja. Di ukuran 370
Kita akan mengecilkan gambarnya. Titik header, box header, dan box kedua image. Width-nya kita ubah menjadi 200 pixel. Save, kita cek. Nah, oke. Teksnya juga kita kecilkan H1-nya. Header, box header, box cell 1, H1, font size-nya kita ubah ke 18 pixel. Cek. Oke, teks P-nya juga kita ubah. Header, box header, box cell 1, P. Ukurannya kita ubah ke ukuran misalkan 12 pixel. Save, kita cek. Oke, buttonnya coba kita kecilkan. Buttonnya berarti header, kita panggil header, box header, box THL 1, button. Kita tambahkan font size. Font size-nya kita ubah ke 12 pixel. Save. Kita cek. Oke, nice. Di ukuran mobile sudah selesai. Kita perbesar ukuran tablet. Oke, nah. Kemudian di ukuran desktop sudah selesai. Oke, mantap. Kita tambahkan padding-nya ya di ukuran desktop. Kita berarti ke bagian nah, kita tambahkan misalkan jadi 50 misal. Save, cek. Nah, sudah agak mending. Oke, desktop sudah selesai, tablet sudah, kemudian mobile sudah. Nah, ini ada yang kurang ya. Kalau kalian perhatikan ketika di ukuran desktop, ketika kita arahkan mouse ke image, akan ada transisi. Jadi akan ada perubahan. Nah, ini kita tambahkan di bagian image. Berarti kita panggil header, box header, box attach 2. Ketika image-nya di hover, kita ingin mengubah transform atau posisinya. Kita beri translate. Pertama, untuk nilai pertama ini kita beri minus misalkan 20 pixel, berarti ke kiri. Kemudian yang kedua kita beri minus 20 pixel, berarti ke atas. Kita cek. Nah, oke. Tinggal kita beri transition. Di bagian image-nya kita beri transition all, misalkan 3 second. Ini is in. Save. Kita cek. Nah, oke, mantap. Sip. Kita cek lagi. Kita kecilkan, ini ukuran desktop, ukuran tablet. Nah, ukuran mobile. Oke, sip. Mantap. Loh, kok ini kan ada jarak. Oh, ini karena transitionnya. Kita oke, sip. Nice, oke. Sip. Kita cek ada yang kurang. Navigation udah beres.
Oke. Oke, sip sip. Nah, satu hal ya, untuk breakpoint tadi ya, untuk breakpoint itu tidak terpaku dengan ukuran. Misalkan kalau di Bootstrap kan ada ukurannya, kalau XL berapa, terus LG berapa, MD berapa, SM berapa. Jadi tidak terpaku dengan ukuran, misalkan harus 1200, 990. Jadi opsional. Misalkan di ukuran, misalkan kita lihat di ukuran 1200, ini kan nggak enak dilihatnya. Jadi kita harus menambahkan 1200. Tambahin lagi add media query di ukuran 1200. Nah, kalau di ukuran misalkan 800 kan gini juga nggak enak. Cuma tinggal ditambahin media query-nya di ukuran max width 800 atau berapa sekian. Nah, cara mudahnya supaya kita dapat mencek di setiap device itu gimana, jika kalian sudah menginstal extension Chrome, namanya itu Mobile Simulator. Nah, kita klik. Nah, ini ukuran mobilenya ya. Nah, ini di ukuran iPhone 12 Pro yang berat 390. Nah, ini di ukuran 390 kan ini nggak enak dilihatnya. Berarti kita harus mengubahnya. Kita inspect lagi, kita cek di ukuran 390 gimana. 390. Nah, ini kan 390 gini nggak enak. Oke, kita rubah di ukuran 390. Tapi kalau mau sih kita ini aja 370, kita ubah ke misalkan 400. Save, kita cek. Nah, oke. Jangan 400 deh, 450, 425 aja, 25. Save, kita cek. Oke, nice. Oke. Oke, kita cek lagi. Kita ke extension Mobile Simulator. Nah, sudah mantap. Sekarang kita cek bagian tabletnya. Misalkan di ukuran Galaxy Tab. Nah, ini Galaxy Tab ini nggak enak banget dilihatnya. Di ukuran 800 pixel, di ukuran 800 pixel lebarnya. Berarti kita harus mengubahnya di ukuran 800 pixel. Terus misalkan ini iPad mini 768. Nah, ini 768. Di iPad Air 4 820 ini nggak enak, berarti kita harus mengubahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk breakpoint atau media query itu tidak terpaku dengan ukuran. Jadi kalau di ukuran, misalkan di ukuran 1100 ini nggak enak dilihat, berarti harus dirubah. Namun untuk jalan cepat ya ambil ukuran yang biasa digunakan di, misalkan di Bootstrap, di ukuran XS berapa, di ukuran LG berapa, dan seterusnya. Oke semuanya, terima kasih telah mengunjungi channel Ngoding Mastery. Ya, karena ini first video atau video pertama, tentunya banyak kekurangan. Bagi teman-teman yang mempunyai saran, misalkan suaranya terlalu kecil ataupun yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.